Salam selamat pagi untuk kita sekalian. Puji nama Tuhan, kembali lewat channel saya ingin berbagi sabda kebenaran Tuhan yang saya siapkan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Tetapi saya hanya membaca ayat 38 dan ayat 39. Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Namun yang akan saya baca mulai ayat 38 dan 39. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap orang yang membaca sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam hidup ini. Dari pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema perenungan, yaitu dalam ketakutan tetapi tetap melangkah maju. Kita berdoa. Kami sudah baca, dengar bagian firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk belajar dari sabda-Mu. Mari berbicara bagi kami. Hamba akan membagikan kebenaran Tuhan ini bagi kami sekalian. Biarlah setiap kami, baik hamba yang berbicara, tetapi juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara hamba, bagi sesama yang ambil bahagian untuk membuka channel ini ya Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketakutan. Semua orang mengalami ketakutan. Semua orang pernah merasakan yang namanya rasa takut, pernah mengalami, dan mungkin saat ini ada di antara kita yang lagi menghadapi rasa takut yang entahkah itu rasa takut yang ringan ataupun rasa takut yang luar biasa. Banyak hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Ada yang takut gagal, ada yang takut mati, ada yang takut tidak bisa menghidupi keluarganya. Dan ada yang takut tentang masa depan, ada yang takut tentang anak-anaknya, ada yang takut tentang masa depan, jangan sampai masa depannya suram atau masa depan anak-anaknya suram. Ada yang takut tentang kebutuhan hari besok. Saudara yang diberkati Tuhan, seseorang yang mengalami ketakutan seperti ini tidak akan maju dalam hidupnya. Karena ketakutan itu akan membelenggu dirinya. Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri kita sendiri sehingga kita tidak bisa bergerak bebas, kita tidak bisa leluasa bertindak bergerak, dan kita tidak bisa untuk mengayunkan langkah, entahkah itu untuk memulai sesuatu atau melangkah melanjutkan sesuatu yang sudah diprogramkan, tetapi karena rasa takut maka membuat kita mati langkah, membuat kita tidak punya nyali, membuat kita tidak punya keberanian, membuat kita tidak punya kekuatan untuk maju dan memulai atau menapaki hari hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan, rasa takut wajar, tetapi ketakutan yang teramat dalam, ketakutan yang melampaui batas, ketakutan yang melebihi dari kekuatan iman kita akan membuat kita tidak bisa berdaya, membuat kita mati langkah, membuat kita untuk berdiam di tempat. Sekali lagi, ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri, bukan dibangun oleh orang lain. Dan itu akan menghalangi kita untuk menjadi apa yang Tuhan maksudkan bagi kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan menginginkan untuk kita menjadi orang yang luar biasa.
Tetapi acap kali kita yang menghalangi keinginan Tuhan tersebut dengan sikap kita sendiri, yaitu membiarkan diri kita ditakuti oleh, dihantui atau dibelenggu, dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Seorang novelis, penulis, dan pengajar berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Mark Twain pernah berkata, "Saya banyak mengalami ketakutan, tetapi kebanyakan tak pernah terjadi." Saudara yang diberkati Tuhan, masalah yang sering terjadi, orang sudah lebih dahulu mengalami ketakutan terhadap suatu masalah, sehingga mencoba untuk menghadapi masalah itu saja sudah tidak berani. Ketakutan sudah mendahului daripada tindakan kita. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, ada satu masa di mana dia mengalami ketakutan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus mengalami satu kondisi ketakutan yang sungguh luar biasa, yaitu ketika dia ada di dalam Taman Getsemani. Karena itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Sangat wajar apabila Yesus mengalami ketakutan dalam menghadapi penyalibannya. Karena sebagai anak Bapa, sekaligus 100% dia adalah manusia, tentunya Yesus sudah tahu beratnya penderitaan yang akan dia hadapi. Dia sudah tahu bagaimana getirnya, pahitnya kematian atau siksaan yang akan dia alami atau akan dia terima. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam menghadapi ketakutan itu sungguh luar biasa. Ketika dia mengatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Berbicara di dalam ketakutan itu, tetapi yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah dia bukan Tuhan yang menyerah di dalam ketakutan. Dia bukan Tuhan yang memberi diri, memberi hidup untuk dibelenggu oleh ketakutan. Dia tidak menyerahkan, tidak membiarkan kehidupannya itu untuk dikungkung, dipenjarakan oleh ketakutan yang amat sangat sekalipun. Karena itu terbukti Yesus berkata ketika dia maju beberapa langkah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa lah yang jadi." Ini hal yang luar biasa dari Tuhan, bahwa sesungguhnya sekalipun dia dalam ketakutan yang amat sangat besar, ketakutan yang betul-betul mencekam kehidupannya, tetapi dia tetap melangkah, dia tetap memberi hidupnya kepada Bapa, dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada kehendak Bapa, bahwa jangan kehendak dia, jangan karena ketakutan itu, jangan karena rasa takut itu, lalu kehendak Bapa dibatalkan. Tetapi dia katakan, kehendak Bapa lah yang jadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dalam ketakutannya, dia tetap menjalankan penderitaan tersebut, penyiksaan. Dia tetap menerima siksaan itu. Dia tetap memberi diri. Dia tetap menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Bapanya. Dan dia berkata, kehendak Bapa yang jadi, jangan kehendakku. Penderitaan, menanggung segala dosa manusia, tetap diterima, dialami, dijalani sampai kepada kematian di kayu salib. Dalam ketakutan, tetapi tetap melangkah maju. Mungkin hari ini kita sedang dilanda ketakutan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan bisa jadi kita takut
akan masa depan yang suram. Kita takut bahwa nanti masa depan itu atau hari ke depan tidak bisa menikah, tidak punya pekerjaan, tidak bisa menghidupi keluarga. Kita takut dengan kondisi kesehatan yang terganggu membawa kita kepada kematian, menghantar kita kepada tapal batas usia. Ketakutan mungkin karena lagi menggumuli pekerjaan, lalu takut tidak mendapat pekerjaan, takut usaha kita tidak berhasil, takut bisnis kita tidak lancar, takut kita bangkrut dalam usaha bisnis kita, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang takut kalau saya menikah, jangan-jangan rumah tangga saya akan berantakan di kemudian hari. Ketakutan-ketakutan seperti itu banyak menggoda pikiran kita, banyak mengganggu hati dan perasaan kita, sehingga banyak kali juga kita berdiam diri, banyak kali kita tidak berani untuk bertindak, banyak kali kita tidak berani untuk melangkah maju. Artinya bahwa kita memberi kehidupan kita dipenjarakan, dikungkung, dan ada di dalam belenggu ketakutan yang teramat besar. Tidak ada nyali akhirnya untuk melangkah maju. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, heran, dan ajaib? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara besar di luar dari kemampuan kita? Apabila kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa kita masih sering ketakutan akan masa depan yang belum terjadi? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dalam bentuk apapun juga. Untuk itulah kita harus menyerahkan seluruh ketakutan ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Hiduplah hari ini dengan dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan, sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kiranya dari sabda Tuhan membawa kita kepada satu sikap untuk melangkah maju sekalipun dalam ketakutan, membawa kita kepada rasa kebesaran hati untuk melangkah maju sekalipun di dalam ketakutan yang teramat sangat. Tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada soal yang tidak bisa Tuhan jawab. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tidak ada hal-hal yang melebihi daripada kuasa Tuhan, sehingga kita takut dan khawatir apakah Tuhan sanggup untuk menyelesaikan, Tuhan sanggup membereskan, Tuhan sanggup menjawab pergumulan dan persoalan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui sabdanya pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar hamba-Mu, ajar kami semua untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, karena Engkau berjanji akan memelihara kami. Engkau berjanji akan melepaskan, membebaskan kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Bahkan di dalam Engkau ada jaminan yang pasti, ada jawaban yang pasti tentang persoalan-persoalan kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam penjara ketakutan yang membuat kami tidak punya kemampuan, membuat kami takut untuk melangkah maju, kami mohon Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, baik hamba maupun saudara-saudara yang mendengar channel ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong supaya kami boleh menyadari, mengimani bahwa janji Tuhan, roh yang diberikan kepada kami bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yakinkanlah kami Tuhan bahwa segala perkara dan persoalan kehidupan, segala ketakutan-ketakutan kami bukanlah menjadi hal yang akan membawa kami kepada kemenangan, tetapi melangkah maju di dalam ketakutan sekalipun, itulah yang membawa kami kepada kemenangan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Memberkati kami, memberkati saudara-saudara yang mendengar channel ini. Bahkan memberkati channel kami Tuhan. Memberkati pula setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.